back to my channel. Jadi kali ini apa sih yang mau Nancy bahas? Jadi sebenarnya di video ini aku tuh mau bikin tentang Q&A lagi part 2. Kemarin aku sempat bikin kayaknya Q&A, cuma mungkin kayak kurang merangkum semua karena masih banyak datang pertanyaan. Kadang ada pertanyaan yang sama dan kadang ada pertanyaan yang nggak aku backup di video sebelumnya. Jadi kayaknya aku harus bikin video ini untuk membackup pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada di video itu gitu. Karena kalau seandainya kalian nanya ke aku, cukup banyak yang nanya dan aku nggak mungkin kayak balas dengan hal yang sama terus menerus, atau aku bilang ke kalian kayak noh buka komen baca sendiri, kayak hello, gue kalau jadi orang juga gue males gitu buka komen satu-satu, that's wasting time, but I just wanna make your life easier guys. Jadi makanya aku buat video ini gitu. Pertama-tama yang mau aku bahas itu tentang diri aku sendiri dulu. Karena sebenarnya kalian tuh juga banyak yang nggak tahu. Ya banyak, termasuk banyak sih kalau kata aku. Kalian itu banyak yang nanya ke aku, kakak itu pramugari apa? Aku nggak tahu, kalau yang nggak tahu itu aneh. Mungkin karena males kalian ngeklik profil aku buat ngeliat video-video aku sebelumnya. But that's totally fine actually. Jadi sedikit cerita tentang aku. Nama aku Nancy, hai. Aku tinggal dan lahir di Bali. Jadi kalau kalian suka mengarang cerita, kakak kok di Jakarta ketemu, kakak udah di rumah bla bla ketemu, dan kalian di provinsi lain gitu, jadi pasti kalau dari sekarang aku dari Bali. Jadi kalau aku pulang, aku ke Bali. Jadi kalau aku di Bali, aku bukan liburan, tapi aku pulang. Jadi malah kalau aku ke Jakarta, namanya aku liburan. Gitu. Dan aku dulu itu dari tahun 2013 sampai 2016 itu adalah pramugari maskapai BUMN Indonesia. Kalau kalian nggak tahu maskapai BUMN Indonesia dan kalian pengen jadi pramugari, kalian terlalu. Jadi cari sendiri kalau kalian tidak tahu. Ya kalau nggak salah itu bulan 2013 bulan Desember, terus selesainya juga 2016 bulan Desember. Jadi aku 3 tahun di sana. Dan selanjutnya aku kayak jeda kira-kira 7 bulan. Dan habis itu aku bulan Agustus ke Qatar dan menjadi pramugari di sana. Dan kalian pasti tahu airlines-nya itu airlines apa? Gitu. Jadi kalau dibilang aku di sana bisa kurang lebih 1,5 tahun. Jadi total aku terbang itu baru 4,5 tahun. Begitu. Dan kenapa? Dan kenapa? Bukan kenapa sih. Dan live update aku sekarang itu aku udah nggak terbang lagi. Bukan karena aku mau stop terbang, cuma I need some rest gitu. Jadi kayak aku mikir kayak di sana 1,5 tahun aku udah dapat menghasilkan sesuatu. Kalau kalian berpikir itu apa, something about bad issue there, bad rules, bla 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 bla, totally is not. Karena apa, setiap airline itu, setiap tempat pasti punya rulesnya masing-masing dan kita harus pasti ngikutin gitu. Dan banyak hal positif juga yang aku dapat dari sana. Aku bisa kesana kemari, dan yang tempat yang aku nggak pernah kunjungin sampai aku mikir aku udah mulai bosen kayak gitu. Contohnya sombong sekali Bu Nancy kayak gitu. Dan untuk apa, urusan finance itu kayak udah tercukupi. Aku masih bisa kayak relax dulu, santai gitu. Aku benar-benar pengen rest karena cukup padat schedule di sana kayak gitu. Jadi kayak oke, I'm done and enough. Jadi makanya aku take some break, but I'm pretty sure I will fly again gitu. Dan aku juga udah, sebenarnya kalau kalian nanya ke aku berapa rekrutmen yang ada aku ikutin, kalau aku mau hitung 1, 2, 3 4 rekrutmen sih. Tapi sebenarnya aku udah banyak belajar dari situ. Dibilang bukan 4 rekrutmen, 4 company, dan total rekrutmennya 7 kali gitu. Jadi walaupun aku dulu pertama kali lolos di maskapai BUMN itu, setelah aku keluar, aku tuh orangnya manusia yang paling iseng sedunia. Jadi kayak udah tahu di tempat itu keterima gitu. Cuma kan pasti kalau kayak gitu proses tuh pasti nunggu gitu kan. Jadi karena aku manusia paling iseng sedunia, aku jadi kayak ikut semua rekrutmen, yang open rekrutmen tuh semua aku jabanin gitu. Karena aku tuh penasaran kayak apa gitu. Jadi kayaknya cukup lah banyak pengetahuan yang aku dapat dari hal-hal itu, kesalahan-kesalahan apa yang aku buat, dengan segala arogansi aku pada saat itu. Dan totally kalau kalian arogan, kalian nggak akan mendapatkan apapun. Itu yang aku pelajarin dari pengalaman kemarin-kemarin gitu. Ini paling sering ditanyain, Kak, berat badan tinggi badannya berapa?
sebenarnya aku termasuk dalam golongan pramugari yang cetek badannya. Jadi kayak aku mau nutup overhead bin aja aku tuh kayak harus jinjit, dan kadang kalau itu isinya penuh dan berat, aku bakal manggil kru lain buat bantuin aku karena aku nggak akan sanggup buat nutup, dan kadang aku minta tolong sama penumpang gitu. Dan jadi berat badan sama tinggi badan aku, setiap aku ikut rekrutmen, berat badan aku entah kenapa selalu di 47, selalu di sana. Tapi kalau udah mulai terbang pasti naik, kadang paling maksimum aku bisa sampai 53. Tapi rata-rata siapa aku ikut rekrutmen berat aku 47. Dan kalau kalian nanya tinggi badan aku berapa, kalau aku ngukur di tempat biasa itu 160 cm. Kalau aku ngukur di maskapai aku yang pertama itu jadi 159. Tapi kalau ngukur di maskapai lain masih 160. Jadi kita ambil patokannya 160. Oke, jadi tinggi badan berat badan aku sekarang, untuk sekarang ini 160/50 gitu. Pertanyaan selanjutnya kayak, Kak, pramugari itu harus putih. Aku tuh sebenarnya ya suka sedih kalau ada yang nanya kayak gini gitu. Aku yakin mereka nanya kayak gini karena mereka nggak pede sama kulit mereka sendiri. Aku putih karena aku keturunan Chinese. Ya, aku keturunan Chinese, jadi kayak mau nggak mau ya kulitnya aku kayak gini dan mata aku kayak gini gitu, dan aku pengen punya mata kayak kalian gitu. Aku jadi pengen nanya, kalau seandainya mungkin aku bukan pramugari, aku bakal nanya, Kak, kalau sipit boleh nggak? Mungkin aku bakal kayak gitu loh. Jadi pertanyaan kalian kadang itu sebenarnya hal simple nanya kayak gitu, cuma itu bikin aku agak sakit hati sih ditanya kayak gitu. Bukan aku sebel ditanya kayak gitu, cuma aku mikir kayak, oh god, ternyata orang-orang ini masih mikir warna kulit gitu. Karena aku sempat lihat kayak channel orang sebelah, mohon maaf aku nggak bakal sebut, dia selalu membahas kayak bikin kulit putih ala pramugari dan lain-lain, padahal pramugari itu harus putih gitu. Yang penting kalian pede, kulit kalian even itu nggak putih setidaknya bersih, bukan dekil dakian ya. Kalian tau lah kulit yang dekil bedanya sama kulit yang bersih apa, walaupun warnanya nggak putih gitu, at least nggak kayak gitu lah. Yang penting kalian kelihatan terawat, kan kalian asal-asalan. Tapi sebenarnya aku tuh dulu buluk banget loh. Mungkin kalau ada kalau aku bisa ngedit masukin foto, nanti mungkin aku bakal masukin entah fotonya di sebelah mana, di samping-samping aku. Dulu aku buluk banget dan aku lolos gitu. Kulit aku nggak kayak gini dulu, nggak kayak gini. Terima kasih sekarang menjadi begini, alhamdulillah ya, sesuatu gitu. Next, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau giginya ompong boleh nggak? Gigi ompong aku nggak tahu itu boleh apa nggak di semua airline, tapi aku punya salah satu teman, sebenarnya nggak ompong juga sih, dia sebenarnya nyabut gigi karena niatnya pasang behel, tapi dia terlanjur ikut rekrutmen, jadi dia pasang gigi palsu gitu kan. Karena kalau kalian giginya terlalu rapet buat diratain, itu harus ada yang diambil dong. Jadi kalau nggak salah dia dicabut di sini dan dia pakai gigi palsu, dan she's flying now, she's still flying, she's happy, she enjoy her life anyway. Jadi menurut aku kalau ompong nggak masalah, asal jangan kalian biarkan itu kosong. Sekosong hati adik ini gitu. Jadi kayak kalau ompongnya di sini terus kalau kalian pede hai gitu bolong, itu ya masalah sama babai gitu kan. Tapi kalau kalian mengcover gigi bolong itu sih menurut aku nggak masalah. Dan kalau gigi bolong itu sebenarnya boleh juga, cuma aku prefer kalau kalian sampai bisa lolos Medex. Please, sebelum Medex ditambal dulu, jangan disuruh sampai dokternya negur kalian kayak ini ada gigi yang bolong, tolong nanti ditambal. Jangan sampai kayak gitu, karena dia kayak nggak bisa langsung ngasih clearance. Waktu zaman aku sih gitu. Jadi kayaknya kalau kalian punya gigi bolong, langsung tambal kalau kalian tahu kalian mau Medex. Oke? Karena sebenarnya gigi bolong itu lebih buruk dibanding kalian ompong cabut giginya semua, karena itu bakal sakit banget kalau terbang, dan itu bakal kayak ada pressure di dalam rongga gigi tersebut. Jadi kalau kalian terbang itu bisa ngilu banget. It happens to me once kayak gitu. Cie, anaknya kayak pinter gitu sekarang. Oh, banyak yang nanya, Kak, kalau udah nikah boleh nggak? Airline Indonesia tetot nggak boleh, kecuali kalian emang ekspri. Kalian masih boleh kalau kalian udah nikah. Tapi kalau kalian masih initial, kalian baru mau apply, sorry to say, tapi nggak bisa. Tapi airline luar itu nerima banget, you welcome. They welcome you so nicely. Kalian bisa datang ikut rekrutmen luar kalau kalian udah nikah. Dan punya anak pun juga masih boleh kalau di airline luar. Oke, untuk menyambung pertanyaan yang tadi kayak,
Kalau udah nikah bisa nggak ya pramugari? Nah pertanyaan sekarang, kalau kalian jadi pramugari, kalian nikahnya kapan? Kapan ya? Kalau dapet jodohnya sih yang pasti. Itu agak sakit sih ya. Tapi kalau kalian boleh nikah tergantung dari company lagi, tergantung kontrak. Kayak di Indonesia kalian boleh nikah kalau kalian sudah jadi pegawai tetap. Kalau di luar negeri, itu pun di maskapai aku sebelumnya, di luar sana aku pun masih rancu kapan kita boleh nikah kalau udah terbang. Padahal kalau kita sebelum terbang nih, kalau kita apply pas kita nikah boleh, tapi waktu kita terbang mereka tuh kayak agak nggak ngizinin gitu loh kita buat nikah gitu, dan di kontraknya pun nggak tertulis jelas gitu. Dan ya sometimes mereka ada beberapa batch yang mereka tulis kayak kapan mereka boleh nikah, kayak after 3 years, tapi waktu kontrak aku itu nggak ada tulisan apa-apa yang kayak gitu. Entah mungkin karena aku experience batchnya, jadi aku kurang paham soal itu. Begitu. Kak, kontrak jadi pramugari itu berapa lama sih? Aku nggak bisa bilang ya semua kontrak itu sama gitu. Tapi kayaknya rata-rata di Indonesia kalau ngikutin outsourcing peraturan pemerintah, itu ngikutin yang kayak 212 gitu sebelum kalian bisa diangkat jadi permanen gitu. Jadi kayak kalian kerja 2 tahun, kalian kerjanya bagus, kalian bisa langsung jadi pegawai. Kalau kalian masih nggak bagus kerjanya, kalian next kontrak dari yang satu ini, jadi kalian 3 tahun dong. Jadi kalau kalian masih kerjanya nggak bagus, kalian diperpanjang lagi ke kontrak yang 2 tahun, jadi 5 tahun. Nah kalau 5 tahun kerja kalian nggak bagus, kalian bakal bye-bye. Kalau kalian kerja kalian bagus, kalian bakal jadi pegawai, begitu. Dan kalau di luar negeri itu, kalau di tempat aku yang dulu itu kontrak 5 tahun. Cuma kalau saya kalian resign di atas 2 tahun, kalian nggak perlu bayar penalti. Dan by the way, kemarin aku bayar penalti, niat banget ya. Ya gitulah ya. Sekarang penaltinya nggak sebesar penalti yang ada di Indonesia, begitu. Dan kalau di tempat-tempat lain aku dengar ada yang 3 tahun. Ya semacam itulah, semua tergantung dari company-nya sendiri. Tapi kalau di Indonesia mereka lebih banyak pakai sistem kontrak 212. Jelas? Jelas. Dan ini paling sering lagi, Kak, bahasa Inggris aku nggak bagus, bisa nggak jadi pramugari? Anyway, aku nggak tahu level nggak bagusnya kalian itu kayak apa, dan aku juga nggak bisa ngejudge itu bagus apa nggak, karena English aku juga nggak bagus. English aku ngaco total parah, karena aku juga bukan anak sastra Inggris atau apapun itu, dan itu pun juga aku bukan manusia yang sangat pintar atau punya banyak prestasi kayak miss apa, aku hanya sobat miskin dulunya. Jadi kayak ilmu yang aku punya juga sekedarnya gitu. Jadi menurut aku bahasa Inggris bagus apa enggak itu aku kurang tahu, but at least you can understand what people say. That's the most important. Itu yang penting buat kalian kalau ngomong ya. Aku yakin kalau kalian ngerti apa yang orang bilang, sebenarnya kalian bisa ngucapin. Tapi itu kayak kalian tuh kan kalau orang ngomong kayak orang ngomong, kalau kalian mau ngomong itu kayak nyangkut di pangkal lidah gitu. Gimana sih, kayak keluar nggak kayak kelu gitu mulutnya. Ya kayak gitu, kayak tim rekrutmen juga tahu kok kalau kalian bisa dan kalian paham gitu, dan kalian mau berusaha gitu. Karena zaman aku yang ikut di maskapai luar itu, ya aku juga nggak jelas gitu bahasa Inggrisnya. Aku udah bahas di video sebelumnya, yang video yang panjang lebar yang selama 30 menit itu, yang 30 menit unfaedah itu. Aku udah jelasin semuanya di sana bahasa Inggris aku kayak apa. Sekarang aku bisa getting better. Even kayaknya grammar aku masih acak-adut, tapi itu karena aku pakai sehari-hari buat conversation. Jadi kalau kalian benar-benar pingin belajar bahasa Inggris, saran aku yang paling ampuh nih ya, kalau kita denger lagu bahasa Inggris, kita tuh kadang nggak tahu liriknya apa. Jadi mending daripada kalian ngaco, kalian denger lagu bahasa Inggris, kalian baca liriknya, kalian hafalin. Jadi itu biasanya lagu itu suka pakai grammar yang benar. Jadi aku pun waktu job test bahasa Inggris aku nyanyi, aku nginget-nginget ini harusnya dicocokin pakai apa ya grammarnya, yang pasti apa ya, dan aku nyanyi dalam otak aku gitu. Dan kalau kalian nonton film, subtitlenya tolong pakai subtitle English, jangan pakai subtitle Indonesia, karena kalian bakal males, mata kalian bakal lihat ketulisan, dan kuping kalian jadi nggak peka. Kalau kalian pakai subtitle English, kalian bakal denger sambil kalian baca, jadi kalian tahu pronunciation yang benar itu apa. Begitu saran dari Ibu Nancy Indrawati. Dan ada yang nanya ke aku kayak, Kak boleh nggak bawa binatang di dalam pesawat? Sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama flight attendant wannabe, tapi karena cuma sekalian kilas informasi tentang pengetahuan, aku kurang tahu untuk di Indonesia karena aku pun kayaknya nggak diajarin soal itu, dan menurut aku kayaknya mungkin emang nggak boleh kalau di Indonesia. Tapi dulu di airline luar, yes, they allow.
cuma buat anjing dan falcon. Falcon itu burung elang ya, kalau nggak salah, kayak burung elang gitu. Itu boleh di dalam pesawat karena orang sana, orang Timur Tengah dulu itu berpikir kalau mereka bisa bawa burung di sininya kemana-mana, itu suatu kebanggaan untuk kalian, kayak rasanya bawa Ferrari, Ducati, Porsche, berasa kayak gitu-gitulah. Dan bawa anjing juga boleh karena itu buat, gimana ya aku bisa bilang, untuk membantu tunanetra dalam berjalan. Karena kalau di luar negeri tunanetra dibantu dengan anjing, jadi anjingnya bolehlah dibawa dengan pesawat. Sayangnya aku belum pernah lihat hal-hal itu, sangat disayangkan, dan saya keburu keluar. Jadi ya sudah, jadi boleh gitu. Oke, that's all about the video today. Nen, kenapa singkatin videonya, Nen? Kenapa Q&A-nya sedikit banget gitu doang gitu? Nggak ada yang lain gitu yang bisa dibahas gitu? Kenapa? Jadi karena Nancy itu suka pelupa. Kalau kalian bakal nanya di komen, aku bisa ngarahin kalian buat kesini. Please come here to see about what you asked before. What's your doubt? Karena Q&A aku sebelumnya pun aku nggak hafal isinya gitu. Karena kayak aku tuh suka kayak kosong, on, atau apalah entah sebagai itu, kayak krik. Itu apa ya yang aku omongin di video itu, kayak gitu. Kayak aku tuh ngerasa kadang tuh kayak Finding Dory gitu, like I have short-term memory loss. Ini kayak aku punya ingatan jangka pendek yang cepat hilang gitu. Jadi that's all about my video, guys. If you like this video, please thumbs up. If you don't like this video, just thumbs down, because I wanna see your response about this video. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe if you wanna see another video from me. Okay, see you in another video, guys. Bye bye.